Bisa dimulai. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas, sungguh hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat dari Allah semua kenikmatan-kenikmatan itu bisa menjadi sempurna dan semua kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana. Maka tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita terus bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kami mengajak antum semua untuk senantiasa bersolawat kepada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, yakni Rasulullah SAW. Kita bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga senantiasa selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ya, semoga hadirnya kita di majelis ini, ya, kita berdoa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan thayyib, pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, insyaallah ya, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW di bawah judul atau tema kajian amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Jadi tema kita pada malam hari ini sangat urgent, ya, karena setiap daripada kita selalu, ya, di antara banyak tujuan yang kita inginkan, harapan yang ingin kita wujudkan, di antaranya adalah menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Dan ternyata Bapak Ibu, Allah, ya, Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengabarkan ada banyak amalan yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Tapi kita akan mencoba menyampaikan atau belajar bersama amal yang ringan saja, yang sepulang dari kajian ini bisa langsung kita amalkan, ya. Amalan ringan, amalan kecil yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga atau kehidupan kita. Baik, sebelum kita membahas beberapa amalan sederhana yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa jika kita berbicara terkait rumah tangga, salah satu tujuan rumah tangga itu dibina, didirikan, ya, dibentuk, diperjuangkan oleh kita semua. Tujuannya itu apa sih? Salah satunya adalah untuk menghadirkan sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu kalau diartikan adalah ketenangan hati, ya, ketentraman, kebahagiaan. Jadi itu salah satu tujuan dibentuknya, dibangunnya sebuah rumah tangga. Dan ini Allah kabarkan di surat Ar-Rum ayat 21. Ya, dan hampir di antara kita ini selalu mendengar ayat ini kalau hadir di kajian walimah. Ya. Karena memang itu tujuan dibangunnya rumah tangga. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri untuk kalian. Kemudian tujuannya kita berpasang-pasangan untuk membina rumah tangga. Itu apa?
litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram, agar hati kita merasa tenang. Jadi kita menikah, membangun sebuah rumah tangga, ya, bersama istri dan anak-anak kita. Tujuan utamanya adalah untuk meraih sakinah, ketenangan hati, ketentraman dan kebahagiaan. Ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita menikah? Kenapa kita ingin memiliki anak? Ya, berhubungan ya dengan istri dan anak kita dalam hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk meraih ketenangan hati. Tapi faktanya, realitanya tidak sedikit, ya, faktanya, realitanya tidak sedikit di antara manusia itu tidak bisa meraih sakinah dalam rumah tangga yang mereka bangun. Tidak mampu menghadirkan sakinah dalam rumah tangga mereka. Itu fakta. Ya. Walaupun tujuan berumah tangga adalah untuk meraih sakinah, tapi faktanya bahkan rumah tangga kaum muslimin ternyata kita dapati tidak ada sakinah di dalamnya. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Maka ketahuilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun yang ingin menghadirkan, mendatangkan sakinah dalam rumah tangga yang mereka bangun, ya, perlu kita ingat, perlu kita ketahui, dan harus kita tanamkan dalam-dalam di mindset berpikir kita, bahwa yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan hati, yang namanya ketentraman, itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kita dalam artian tanamkan dalam mindset berpikir kita, bahwa sakinah itu datang dari Allah. Sakinah bukan datang dari harta. Sakinah bukan datang dari rumah yang megah. Sakinah bukan datang dari mobil yang mewah. Rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, itu mungkin menghadirkan kesenangan, tapi kesenangan ini sifatnya fana, tidak bisa bertahan lama. Ketentraman hati, ketenangan itu hadirnya dari hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-Nya. Maka pernah ada seorang wanita umroh bertemu dengan Ustadz Syafiq hafidhahullah ta'ala, ya, Syafiq Reza Basalamah di Mekah. Kemudian ketika bertemu dengan Ustadz Syafiq, dia kenal, wah ini sering nongol di YouTube nih, Ustadz ini, dideketin. Kemudian konsultasi sebentar. Asal jenengan tahu, ternyata wanita yang berani mendatangi Ustadz Syafiq, namanya wanita kadang agak malu-malu ya datangi Ustadz kibar, Ustadz besar gitu ya. Tapi dia nggak malu, berarti dia mungkin punya kedudukan dan benar gitu ya. Dia langsung datang konsultasi, dan ternyata wanita ini adalah, kata Ustadz Syafiq, istri salah satu jenderal di Indonesia, kata Ustadz Syafiq. Dan apa yang dikeluhkan oleh wanita ini? Wanita ini mengatakan, saya ini Ustadz sudah memiliki segalanya dari yang diimpikan, diharapkan oleh wanita-wanita kebanyakan. Rumahnya banyak, mewah. Mobilnya jangan ditanya, ya. Uangnya jangan ditanya, ya. Tapi kok saya ini belum merasakan ketenangan, kok saya ini belum merasakan ketentraman. Ini yang dikeluhkan seorang wanita, istri salah satu jenderal di Indonesia, kepada Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Dan ini ya, menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sekuat apapun kita mengejar dunia, tidak akan bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Karena sakinah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Fath ayat yang keempat, "Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin." Sesungguhnya dialah Allah yang menghadirkan sakinah di dalam dada atau hati-hati orang-orang yang beriman.
Jadi sakinah itu datang dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Sakinah itu datang dari Allah. Barang siapa yang ingin menghadirkan sakinah dalam hatinya, menghadirkan sakinah dalam rumah tangganya, hendaknya dia meminta kepada Allah atau berikhtiar, berupaya, berusaha, ya, melalui semua jalan-jalan yang telah Allah kabarkan bahwa barang siapa yang menempuh jalan ini akan mendapatkan sakinah. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang ingin menghadirkan sakinah di dalam hatinya, menghadirkan sakinah dalam rumah tangganya, hendaknya dia meminta kepada Allah, karena Allah yang memberikan sakinah itu. Dan hendaknya dia melalui jalan-jalan yang harus dia tempuh, yang sudah Allah kabarkan, Rasulullah kabarkan, yang siapa yang menempuh jalan itu akan mendapati sakinah dalam hatinya dan dalam rumah tangganya. Baik. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kami sampaikan di mukadimah kajian kita, ya, malam hari ini tadi, bahwa kiat untuk meraih sakinah, mendatangkan sakinah dalam rumah tangga itu banyak. Ya, banyak. Bahkan tidak jarang sering kita dapati daurah, ya, keluarga bahagia gitu misalnya. Ya, sampai ada seminar keluarga, daurah keluarga, sakinah gitu ya. Sampai ada seperti itu. Memang benar, banyak sekali cara atau kiat yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita atau dalam hati kita. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan amalan-amalan yang ringan saja, yang sederhana saja, nggak usah berat-berat, ya. Yang setelah kajian bisa langsung kita amalkan, yang jangan-jangan selama ini kita lalai, yang jangan-jangan selama ini gara-gara kita tidak mengamalkan amalan itu, rumah tangga kita nggak tenang, sama suaminya, sama istrinya nggak mendapatkan ketenangan, sama anak-anaknya nggak mendapatkan ketenangan. Jangan-jangan selama ini amalan itu kita tinggalkan, kita lalaikan, atau belum pernah dengar ternyata ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Baik. Amalan ini ringan yang akan kami sampaikan. Ada berapa ini? Mungkin sekitar 6 ya. 6 amalan ringan yang bisa kita amalkan ya untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Namun faktanya walaupun ringan, ternyata banyak kaum muslimin tidak mengamalkannya atau melalaikannya. Maka sangat disayangkan. Ya, semoga setelah kita belajar bersama dalam kajian yang insya Allah berkahi ini, ya, di rumah Allah yang insya Allah muliakan ini, ya, bisa langsung kita amalkan di rumah-rumah kita. Nah, yang pertama, amalan-amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Yang pertama, kiat yang bisa kita upayakan, kita ikhtiarkan untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita, yang itu merupakan tujuan setiap manusia membangun rumah tangganya, adalah tidak membiarkan syaitan masuk ke dalam rumah kita atau menguasai kita dan keluarga kita. Ya, itu kiat yang pertama. Jadi kalau kita ingin meraih sakinah dalam rumah tangga yang kita bangun dengan susah payah ini, ya, jangan biarkan syaitan masuk ke rumah kita dan jangan biarkan syaitan menguasai diri kita dan keluarga kita. Mengapa, Ustaz? Ya, kita kalau berbicara agama harus dengan dalil. Jangan katanya. Enggak. Ya, agama Islam ini ilmiah. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan hadis, itu wahyu. Ya. Jalan yang harus kita lalui yang untuk bisa memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi sekali lagi berbicara terkait agama harus ilmiah, ada hujahnya, ada dalilnya. Dalilnya mana? Kita mungkin pernah dengar, Bapak Ibu, hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak perlu diragukan kesahihannya. Hadis riwayat Muslim dikatakan, inna iblis yadhu arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis, pimpinannya syaitan, itu menaruh singgasananya di atas air. Ya, ini kata Rasulullah. Tsumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Ya.
Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, iblis itu mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, tangan kanannya, menterinya misalnya. Intinya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, syaitan itu, ya, adalah syaitan yang paling besar fitnahnya kepada manusia. Jadi kalau semakin besar fitnah syaitan ini kepada manusia, semakin dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian dikatakan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Fayaqulu ma sona'ta syai'an. Salah seorang syaitan datang. Ya, laporan. Ya, ternyata syaitan itu punya laporan pertanggungjawaban gitu ya. Ternyata bukan hanya kita nih ya, yang diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban untuk atasan kita, tapi ternyata syaitan juga punya laporan pertanggungjawaban. Dia datang ke iblis kepada pemimpinnya untuk laporan. Aku ini sudah mengamalkan ini, aku sudah menggoda ini, ya, aku sudah membuat fitnah ini. Maka kata iblis, kamu belum melakukan apapun. Ya. Kemudian tsumma yaji'u ahaduhum. Kemudian syaitan yang lain datang. Fayaqul, berkata, ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imraatih. Aku itu goda manusia. Dan aku tidak berhenti menggoda dia. Tidak berhenti memberikan was-was kepada dia. Sampai dia berpisah dengan istrinya. Ya. Jadi iblis ini, syaitan yang datang ke iblis tadi itu, ya, ketika mendatangi manusia digoda sedemikian mungkin. Dan tidak pernah berhenti menggoda dia, tidak pernah berhenti meninggalkannya sampai dia rame dengan pasangannya, sampai berpisah. Ya. Qala fayudnihi minhu. Kemudian syaitan yang sudah laporan seperti ini tadi didekatkan oleh iblis ini. Ya. Kemudian wa yaqulu ni'ma anta. Inti syaitan yang hebat wallah. Ya. Ya. Jadi setan yang hebat itu adalah yang bisa merusak rumah tangga kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan persaudaraan. Ya. Ketika syaitan itu bisa merusak hubungan itu di antara manusia, syaitan itu punya kedudukan yang tinggi di sampingnya iblis. Jadi pelajaran ibroh yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu, rumah tangga kita ini rusak. Hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara kita ini rusak ternyata. Salah satu faktornya adalah sebab godaan syaitan. Nah ini iman yang berbicara. Ini hadis riwayat Muslim. Iman yang berbicara. Orang yang mengimani perkataan Rasul akan mempercayainya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rumah tangga kita itu kok nggak sakinah, ya, kok nggak tenang, kok nggak tentrem. Ternyata itu karena godaan syaitan. Maka kiat yang pertama supaya menghadirkan sakinah dalam rumah tangga adalah tidak membiarkan syaitan masuk rumah kita, masuk rumah tangga yang kita bangun itu, dan menguasai diri kita juga keluarga kita. Nah, di sini akan saya sampaikan permisalan-permisalan, ya, contoh-contoh amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari penguasaan iblis, keluarga kita, dan juga tidak membiarkan iblis masuk ke dalam rumah kita. Misal, di antara banyak ini masih kiat yang nomor 1 ya, kiat yang nomor 1, kemudian misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ini masih kiat nomor 1, ya. Contoh agar kita, ya, tidak dikuasai iblis, tidak dikuasai syaitan, keluarga kita tidak dikuasai syaitan, rumah kita tidak dikuasai syaitan. Ada banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan. Misal pertama, ya, tidak membiarkan anak-anak kita keluar rumah ketika maghrib atau sebelum maghrib. Nah,
Jadi kalau kita dulu dinasihati sama orang tua seperti itu, Bapak Ibu, ternyata ada hadisnya. Itu benar. Jadi nasihat orang tua itu, nasihat wong biyen bahasanya. Ya, tidak semua ditinggalkan. Selama itu menyesuaikan, selama itu sesuai ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya kita amalkan. Kalau itu menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya kita tinggalkan. Ya, jadi nasihat orang tua dulu itu benar. Kalau mau maghrib atau sudah maghrib jangan keluar rumah anak-anak kita ini, ditahan, itu benar. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Bukhari dan Muslim, ya, sahih. Idza kana junhul lail aw amsaytum fakufu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idin. Kalau hari sudah mulai gelap, mau terbenam itu maghrib itu ya, matahari sudah mau terbenam, ya, mau maghrib. Kemudian setelah maghrib juga, ya, maka tahan anak-anak kita, jangan biarkan mereka berkeliaran atau bermain-main di luar rumah. Karena pada waktu itu syaitan itu ya berkeliaran, ya, atau dalam artian rame-rame keluar, itu bahasa kita ya. Dan itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa'idha dhahaba sa'ah minal lail fahuluhum. Tapi seandainya sudah mulai gelap, justru malah boleh keluar. Ya. Jadi kalau matahari itu kan ketika tenggelam, masuk waktu maghrib, kadang kan masih ada sinar-sinar merah itu ya. Nggak terlalu gelap. Nah itu justru ya nggak boleh. Tapi kalau sudah gelap beneran, malah boleh. Nah, jadi kalau sudah malah gelap beneran mau boleh. Biasanya gelap beneran itu kalau sudah setengah jam setelah maghrib. Ya, kayak sekarang ini ya, setengah jam setelah maghrib, ini malah boleh keluar. Ya, main-main sedikit ya di luar itu malah boleh. Ya. Justru kalau maghrib itu malah nggak boleh. Ya. Maka daripada itu Imam Syafi'i, ya dalam madhab Syafi'i Bapak Ibu, waktu maghrib itu tidak terbentang sampai isya. Dalam madhab Syafi'i waktu maghrib itu paling cuma setengah jam setelah maghrib saja. Jadi jenengan kalau ikut madhab Syafi'i jangan sholat sebelum isya. Khususnya ummahat, kalau laki-laki sholatnya di masjid. Ummahat yang sholatnya di rumah, jangan sholat maghrib sebelum isya. Misal isyanya sekarang jam 7.10 itu, sholat maghribnya jam 7. Itu kalau menurut madhab Syafi'i sudah keluar waktu. Tapi menurut mayoritas ulama tidak. Ya, madhab yang lainnya adalah dari maghrib sampai isya. Dan itu yang pendapat yang kami pilih. Tapi untuk kehati-hatian, khususnya ummahat yang sholat di rumah, jangan nunda sholat maghrib. Ya, karena sholat maghrib ini sebentar sekali menurut madhab Syafi'i untuk menghindari perbedaan pendapat ulama. Balik lagi, masuk. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak membiarkan anak-anak kita berkeliaran saat maghrib sampai benar-benar gelap gitu ya. Taib. Kemudian, kiat yang lainnya adalah, nah ini jenengan ampun mengamalkan apa dereng gitu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, membaca tasmiyah ketika menutup pintu rumah dan sebelum mengonsumsi makanan. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu, fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Kalau ada seseorang itu masuk rumah, ditutup pintu rumahnya dengan mengucapkan tasmiyah. Ya, tasmiyah itu bismillah. Atau ketika dia mau mengkonsumsi makanan, dia juga mengucapkan tasmiyah. Maka qala syaiton, berkata syaiton, la mabita lakum wala asya. Jadi syaiton ini ngomong ke teman-temannya, kalian malam ini enggak punya tempat untuk bermukim. Kalian malam ini tidak punya makanan untuk dikonsumsi. Ini syaiton ngomong ke teman-temannya. Berarti yang bisa masuk rumah kita ini satu syaitan atau banyak syaitan? Banyak. Lawang kita digoda satu syaitan yang kadang-kadang kalah gitu. Ya. Apalagi digoda banyak syaitan.
Nah ini kan setan ngomong ke teman-temannya ini, lakum pakai kata jamak. Kalian tidak bisa bermalam di rumah ini, tidak bisa bermukim di rumah ini malam ini. Kalian nggak punya makan malam malam ini. Itu berarti banyak syaitan yang bisa masuk rumah kita kalau nggak ditutup pakai bismillah. Juga ketika mengonsumsi makanan. Jangan-jangan selama ini rumah tangga kita itu nggak sakinah. Padahal duitnya banyak. Padahal mobilnya bagus, mewah, rumahnya megah. Jangan-jangan selama ini kalau nutup pintu nggak mengucapkan bismillah. Gampang nggak sih nutup pintu ngucapin bismillah itu? Mudah apa tidak? Ya mudah. Pertanyaannya diamalkan apa tidak? Makanya amalan sederhana. Jangan-jangan selama ini seandainya kita tutup pintu rumah kita dengan bismillah, istri kita nggak cerewet mana? Jangan-jangan selama ini jenengan itu dicereweti istrinya karena masuk rumah nutup pintu nggak pakai bismillah. Jangan-jangan selama ini ibu-ibu itu sering dimarahin suaminya karena ketika nutup pintu tidak baca bismillah. Nah ini hadis sahih dan iman yang berbicara dalam perkara ini. Thayyib. Ya. Apa yang amalan yang lainnya yang bisa kita ikhtiarkan agar tidak dikuasai syaitan rumah kita, diri kita dan keluarga kita adalah misal ketika menguap itu ditutup dan ditahan semampunya. Terkadang kita dengar hadis ya, kalau ada orang nguap nggak ditutup itu diketawain syaitan, itu benar hadisnya. Tapi ternyata Bapak Ibu ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain. Ternyata orang kalau nguap nggak ditutup dan tidak ditahan suaranya, itu bisa membuat syaitan masuk ke dalam dirinya. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya, jadi hadis itu Bapak Ibu kalau riwayat Bukhari dan Muslim nggak usah ditanya sahih apa enggak. Tapi kalau selain Bukhari dan Muslim harus kita kaji ulang ini sahih apa dhaif atau hasan atau bagaimana. Tapi kalau Bukhari dan Muslim ini pasti benar, insya Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tatawaba ahadukum fi sholati falyakdzim mastata'a fa inna syaiton yadkhul." Salah seorang di antara kalian kalau nguap dalam sholat atau bahkan di luar sholat, hendaknya ditutup dan ditahan semampunya. Karena ketika Anda nguap, ya, itu syaitan masuk melalui uapan Anda tadi apa? Ketika Anda menguap lah, itu syaitan itu bisa masuk. Ya, bahasanya seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya ditutup tapi ditahan suaranya. Maksudnya apa? Nah, ini ibu-ibu ini, ya, sering nggak dapetin suaminya itu kalau nguap. Nah, ternyata itu bikin syaitan masuk gitu loh ya. Nah, nanti diajari ya, diingatkan suaminya itu yang biasa seperti itu ya. Ya kan bapak-bapak biasa yang suka kayak gitu ya. Nah, itu ternyata bikin syaitan masuk. Ya pantesan ya, nggak dapat sakinah dalam rumah tangganya karena bisa jadi dikuasai syaitan atas sebab hal yang sedemikian. Terus apalagi yang bisa kita ikhtiarkan supaya terhindar dari penguasaan syaitan rumah kita, diri kita dan keluarga kita ini, mohon maaf. Ini ilmiah agak saru tapi harus disampaikan. Ya. Berdoa sebelum berhubungan intim itu penting. Ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah bersabda, jika seorang suami berhubungan dengan istrinya kemudian membaca doa, gimana doanya? Ya, Allahumma jadibna syaiton wa janibish syaiton mimma rozaqtana. Kata Rasulullah, fa innahu ayyuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaiton abadan. Maka seandainya jima itu ya menghasilkan anak, maka anaknya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penguasaan syaitan. Ya. Pertanyaannya, ini yang baca suaminya saja apa sama istrinya? Dijawab, suaminya saja apa sama istrinya? Pendapat yang paling kuat suaminya saja. Ya. Jadi istrinya nggak usah.
Ya, suaminya saja. Ya, ada kisah nyata, ini kisah nyata. Seorang akhwat sampun ngaji, nikah sama ikhwan yang baru ngaji. Ya, jadi akhwatnya sudah hijrah agak lama, ikhwannya baru ngaji, baru hijrah. Nah, malam pertama ditanya sama akhwat, ini kisah nyata ini, cerita ini disampaikan oleh seorang ustaz. Malam pertama ditanya sama si akhwat, ya bahasa kita ya, Mas sudah hafal doanya apa belum? Apa kata suaminya? Belum. Kalau gitu preisik sampai-sampean apa? Astagfirullah. Luar biasa, ini akhwat sing ngaji ya. Luar biasa. Nah, tapi itu kisah nyata disampaikan oleh seorang ustaz. Akhirnya baru besoknya ya, baru seharian itu ngafal suaminya. Sergep itu. Ya, taib. Ala kulli hal. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang bisa kita ikhtiarkan ya, agar diri kita, keluarga kita, rumah kita terhindar daripada penguasaan syaitan adalah tentu saja membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, membaca ayat kursi sebelum tidur. Hadisnya panjang, ceritanya Abu Hurairah itu ya. Abu Hurairah ketika mendapati ya seseorang mencuri persediaan makanan di Baitul Mal. Ya, sekali mencuri dimaafkan. Ya, dalam artian balik no, yang penting kamu kembalikan gitu ya. Intinya wanita ini sangat mengiba kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kasihan dilepaskan. Malam yang kedua mencuri lagi, ketahuan dilepaskan lagi. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Hadisnya riwayat Bukhari. Sampai malam yang ketiga loh. Ya, ketahuan lagi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan sudah tidak ada maaf lagi, bahasa kita itu. Tak bawa kamu ke Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya adalah syaitan. Ya, kemudian dia berkata kepada Abu Hurairah, jika engkau pergi ke ranjangmu sebelum tidur, kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, ya, lan yazala alaika minallah hafidun wala yaqrabaka syaitanu hatta tusbih. Ya, Allah akan senantiasa menjaga dan syaitan tidak akan bisa menguasaimu sampai pagi harinya. Ya, jadi itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kemudian cerita ini diceritakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW pagi harinya. Rasulullah mengatakan syaitan itu penipu, tapi yang dikatakan padamu tadi malam itu benar. Nah, apalagi yang bisa kita ikhtiarkan? Membaca surat Al-Baqarah. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Apapun ayatnya. Ya, membaca surat Al-Baqarah. Hadis surat Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaiton itu akan melarikan diri dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi surat Al-Baqarah itu dibaca, syaitan itu bisa melarikan diri dari rumah kita. Tapi tentu saja sebagaimana kata para ulama, ya, Al-Qur'an itu sesuai dengan niat pembacanya. Jadi kalau pengen lebih mantap baca surat Al-Baqarah dengan niat mengusir syaitan itu boleh. Dengan niat mengusir syaitan. Dan lebih top lagi adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu ada hadis khusus. Al-Baqarah semuanya memiliki keutamaan. Tapi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah lebih utama lagi. Ya, sesungguhnya dalam hadis riwayat Tirmidzi ya dikatakan anzala minhu ayatain khatama bihima surat Al-Baqarah. Ya, Allah itu menurunkan di antara firman-firman Allah itu 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah itu, wala yuqra'an fi darin, tidaklah seseorang membaca 2 ayat itu di rumahnya salasa layalin, 3 malam berturut-turut, ya,
fayaqrabuha syaiton, maka syaiton tidak akan pernah bisa menguasai rumah itu. Ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud mensucikan diri saya Bapak Ibu. Pertama kali saya nikah dengan istri. Ya, yang saya amanahkan kepada istri adalah, Dek, saya itu kadang pulangnya malam. Ya, kadang telat pulang ke rumahnya, tolong mulai hari ini ya, setiap malam kamu harus baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu beneran, bisa ditanyakan ke istri saya. Ya, Ibu-ibu. Jadi pertama nikah itu salah satu amanah yang saya sampaikan kepada istri. Ya, karena istri yang di rumah, sedangkan kita ini kayak lobo ya, kadang miberono, kadang miberene kan gitu. Ya, sedangkan istri yang di rumah, ya, maka istri yang saya amanahi untuk membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bahkan saya sampaikan, kalau pengen nggak lupa, boleh kamu baca saat sholat. Saya bilang, kalau kamu sholat maghrib di rumah, kalau kamu sholat isya di rumah, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu nggak ada masalah. Kan bisa di dalam sholat juga bisa. Nah, kemudian di antara kiat yang lainnya adalah meninggalkan berandai-andai. Ini hadisnya panjang, hadis riwayat Muslim. Ya, dikatakan fa inna lahu taftahu amala syaiton. Orang yang suka berandai-andai itu membuka amalan-amalan syaitan. Ya. Contohnya berandai-andai itu seperti apa, Ustaz? Aduh, kalau kemarin ya saya terima tawaran dari temanku, aku paling untung 5 juta sekarang. Nah, itu namanya berandai-andai. Seandainya, kalau, dan sebagainya. Ya, jadi seolah-olah menyesali kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, takdir kita ini sudah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau kita suka berandai-andai, itu memudahkan syaitan menguasai diri kita. Itu baru kiat yang pertama, ya, amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Jangan biarkan syaitan menguasai rumah, diri kita dan keluarga kita. Dan itu contoh amalan-amalan yang bisa kita ikhtiarkan. Yang kedua adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ya. Jadi mengucapkan salam ketika masuk rumah. Dalilnya apa? Surat An-Nur ayat 61. Ya, harus ilmiah kita. Ya, jadi jangan percuma bikin seminar rumah tangga ngomong ngalor ngidul dan sebagainya. Enggak ada dalilnya. Ya, repot ini. Ya. Ini pengajian seminar motivasi gitu ya. Jadi beda ya, kalau kita hadir di majelis ilmu, di masjid yang disampaikan itu harus ilmiah. Apa sih dalil Al-Qur'annya? Apa dalil sunnah Rasulullah SAW di situ? Apa nasihat ulama yang berkaitan dengan itu harus ilmiah. Jangan katanya. Taib. Di surat An-Nur ayat 61, Allah sendiri yang berfirman, "Fa'idza dakhaltum buyutan fasallimu." Kalau kalian itu masuk rumah, ucapkanlah salam. Ala anfusikum. Bahkan juga terhadap diri kalian sendiri. Nanti saya jelaskan itu. Tahiyah min indillah. Sebuah salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang diajarkan oleh Allah. Ya. Mubarakah thayyibah. Sesungguhnya yang sedemikian itu penuh berkah dan menghadirkan banyak kebaikan di sisi Allah. Jadi jangan remehkan salam ketika masuk rumah. Kadang-kadang ini mentang-mentang rumahnya sendiri, melebu dewe gak salam. Bahkan salam itu juga ketika di rumah tidak ada orang itu tetap disyariatkan. Jenengan keluar nih sama istri sama anak-anak jenengan, keluar rumah, di rumah kan gak ada orang. Kemudian jenengan pulang ke rumah, buka pintu. Itu kalau jenengan salam akan datang keberkahan dan limpahan kebaikan. Bukan saya yang bilang. Allah di surat An-Nur ayat 61. Apa salamnya kalau di rumah nggak ada orang? Assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, jadi Rasulullah ngajarkan orang itu kalau salam kemudian di rumah nggak ada orang, maka salamnya itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu tadi, salam kepada diri sendiri dan keluarganya. Ya. Baik. Ya, jadi salam sebelum masuk rumah itu ternyata Bapak Ibu memiliki ya peran dalam menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Ya, amalkan ini sederhana, gampang, pol gampangnya. Tinggal mau mengamalkan atau tidak. Kemudian salam itu sendiri Bapak Ibu menghadirkan rasa cinta kepada sesama. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian enggak mungkin bisa masuk surga sebelum beriman dengan benar tanpa tercampur kesyirikan. Yang masih berbuat syirik jangan mengharapkan surga Allah. Ya, karena kalau jenengan masih berbuat syirik, surga itu tertutup. Sedangkan kalau pelaku dosa besar yang lainnya masih ada kesempatan. Tapi kalau syirik sudah, kamu berarti Anda adalah orang yang tidak mengharapkan surga. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sebelum kalian saling mencintai antara sesama muslim. Kemudian awalan adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu. Apakah kalian ingin aku beritahukan sebuah amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Maka Rasul mengatakan afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi kalau kita ingin menimbulkan sifat saling mencintai antara pasangan, kepada orang tua, kepada anak, dalam rumah tangga yang kita perjuangkan, yang kita bina itu, biasakan mengucapkan salam, walaupun kepada anak-anak kita, walaupun kepada istri kita, ya, walaupun di rumah kita sendiri, biasakan. Ya, karena itu salah satu kiat untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga kita. Yang nomor 3, ya, amalan sederhana menghadirkan sakinah dalam rumah tangga ini langsung bisa diamalkan di rumah, Bapak Ibu. Ya, yang nomor 3 adalah membaca ta'awud atau isti'adah. Ta'awud isti'adah sama. Ketika marah. Ya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu pasti pernah marah. Ya, pernah kecewa. Kita hidup berumah tangga itu pasti pernah marah, pernah kecewa kepada pasangan kita. Pernah marah, pernah kecewa kepada anak-anak kita. Pernah marah, pernah kecewa kepada orang tua kita. Pasti, namanya juga manusia. Kalau jenengan nggak marah, jenengan manusia atau pemboten kan gitu. Cuma ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya Bapak Ibu. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan, ya, hadisnya cukup panjang ya. Di sini jika hadis riwayat Muslim, ya, dikatakan di sini, ya, jika kalian marah, kata Rasulullah SAW, ya, ucapkanlah sebenarnya itu dalam kalimat riwayat hadisnya itu, mintalah perlindungan kepada Allah. Perlindungan kepada Allah itu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awud itu isti'adzah, ya. Ya. Jadi kisahnya itu ada orang berantem. Ya, kemudian mereka saling tidak akur satu sama lain. Kemudian Rasulullah mengatakan seandainya ketika mereka marah itu, mereka mengucapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan, ya, saling akur satu sama lain. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud. Kisahnya panjang, saya ceritakan secara singkat saja. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita kecewa marah sama pasangan, anak, orang tua, ya, maka cepat-cepat, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ya, yang sedemikian itu bisa menghindarkan ketidakakuran, ya, perselisihan hati antara kita dengan orang-orang yang kita cintai. Karena gini Bapak Ibu, ya, ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang, maka kita itu sejatinya telah siap untuk dikecewakan. Ketika kita memutuskan dia adalah istriku, berarti aku siap dikecewakan oleh dia.
Aku siap ya merasa tersakiti olehnya. Kenapa? Karena manusia itu pasti akan mengecewakan kita, tidak terkecuali. Manusia itu pasti membuat hati kita sakit, tidak terkecuali. Itu anak, itu istri, itu suami, itu orang tua, pasti. Ya. Lah, supaya kita ini tetap akur walaupun dikecewakan. Tetap saling mencintai, saling mengasihi, hadirnya sakinah dalam rumah tangga kita itu terus-menerus walaupun kita saling mengecewakan. Adalah ketika kita dikecewakan, ketika kita dibuat marah, cepat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kiat yang nomor 4 tentu saja adalah berdoa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kiat yang nomor 4 adalah berdoa. Bahkan kita diajari doanya. Ya, apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di kisahnya ibadur rahman, hamba-hamba rahman di akhir surat Al-Furqan. Ya, ciri-ciri ibadur rahman, hamba rahman yang dijanjikan surga oleh Allah adalah punya kebiasaan berdoa itu. Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb, berikanlah kami pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan. Ya, yang bisa membuat hati kita ini kalau melihatnya itu tenang. Qurrata a'yun itu artinya apa sih? Kalau kita melihat mereka, hati kita tenang. Nah, itu namanya qurrata a'yun. Ya. Jadi jenengan kalau dulu punya teman perempuan di sekolah ya, SMP, SMA, namanya qurrata a'yun, itu maksudnya adalah ketika orang tuanya melihatnya, ingin hatinya tenang. Cuma kadang ngeselin. Ya, ala kulli hal. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, ya, doa gitu ya. Karena gini loh Bapak Ibu, kita ini manusia lemah. Ya, Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka sering saya sampaikan di jamaah saya itu, kalau berikhtiar itu secukupnya. Wis gak usah ngoyo-ngoyo. Ya. Berikhtiar itu secukupnya. Berdoalah sekuat-kuatnya. Sering saya sampaikan di jamaah saya. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Sekuat apapun kita berikhtiar, kita ini lemah. Sedangkan Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka ya, andalkan Allah. Jangan andalkan diri kita. Kita tetap berikhtiar. Aku sebab itu, mencari sebab hadirnya pertolongan Allah. Tapi yang utama itu adalah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lemah. Ya, jadi terus berdoa dan terus berdoa. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kiat ya, atau amalan-amalan sederhana ya, menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Masya Allah, ini sesungguhnya tema kajian yang ringan tapi penting, bahkan aplikatif, langsung bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja yang nomor 5 adalah sekuat mungkin menjauhi maksiat. Ya, sekuat mungkin menjauhi maksiat. Bapak Ibu sekalian, ya, sakinah, ketenangan hati, itu lawannya adalah kesempitan hati. Sakinah, ketenangan hati, itu lawannya kesempitan hati. Dan ketahuilah, ternyata selama ini yang membuat hati kita sempit itu adalah dosa dan maksiat. Di surat Thaha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dariku, berbuat maksiat, berbuat dosa, enggak cepat tobat, enggak cepat istighfar, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Itu sudah sunatullah, ketetapan Allah enggak bisa diganggu gugat. Ya. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, semegah apapun rumah yang ia huni, semewah apapun mobil yang ia miliki, kalau dia ahli maksiat, hatinya enggak akan tenang. Dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok saya lihat ada orang suka maksiat hatinya tenang? Itu kelihatannya tenang. Ya, bukan tenang, tapi apa? Kelihatannya tenang.
Kan pernah saya ceritakan di sini. Saya pernah meruqyah YouTuber di Jakarta. Pernah saya ceritakan di sini. Saya meruqyah YouTuber di Jakarta. Bapaknya itu orang Inggris, tinggalnya di London. Ibunya orang Indonesia. Ya, dia blasteran Inggris Indonesia. Ya, kalau bikin konten jalan-jalan ke luar negeri, senyum sama bapaknya, sama ibunya, jalan-jalan ke tempat-tempat destinasi wisata yang mahal-mahal di Indonesia, sampai ke ujung Indonesia sana, renang, nyelam dan sebagainya. Ya. Kelihatannya bahagia. Tapi kok jauh ruqyah kan gitu. Kok bahagia kok jauh ruqyah kan gitu. Akhirnya ketika kita mau meruqyah, ya kan, diceritakan oleh dia itu bagaimana sih kehidupan sebenarnya itu. Rusak semua. Hubungan orang tuanya kurang baik antara suami istri. Ya, kakaknya dengan ibunya juga hubungannya tidak baik. Ya, dia sebagai anak juga ingin berbakti tapi harus kuliah di London. Gak karu-karuan, ya, masalah penyakit lah, masalah bapaknya yang pura-pura mualaf lah, gak karu-karuan. Tapi ketika kita lihat di media sosial, kelihatannya senyum-senyum, bahagia. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia yang mereka tampakkan. Jangan pernah tertipu dengan mereka, wong kita aja sering nipu orang. Kita itu sering nipu orang. Buktinya apa? Coba. Jenengan foto. Ya, habis rekreasi. Pewanas, capek, ya kan? Atau yang naik-naik gunung bisa, ya. Wegel, boyoen, capek gitu ya. Sampai ndukur ya, difoto. Ya. Istana di atas awan. Masya Allah. Padahal nang dhuwur iku wis aduh kapok aku wis, kapok udah ya. Ya. Tapi sing difoto sing enak-enak. Saya tanya kepada jenengan, yang jenengan posting itu ya di status WhatsApp, di Instagram, ya, dan di tempat-tempat media sosial yang lain. Yang enak-enak apa yang boten enak? Yang enak-enak. Ya. Jenengan makan, padahal gak enak, difoto. Alhamdulillah bisa merasakan makanan ini lagi setelah 1 tahun, padahal gak enak. Ya. Kita itu sering menipu diri kita sendiri. Kok sampean masih gampang ketipu dengan orang lain? Weslah, percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah mengatakan orang yang berpaling darinya hidupnya sempit, wes sudah percaya. Ya, karena Allah itu yang menciptakan kita. Ya, Allah yang paling tahu bagaimana karakter manusia. Ya, ya, jadi jangan pernah tertipu dengan dunia mereka. Artis-artis itu kalau tertangkap, walaupun mereka sugih, bayarannya sekali tampil bisa puluhan juta. Ketika ditangkap, alasannya kenapa kamu pakai narkoba? Saya nggak bisa tidur kalau konsumsi narkoba. Kalau nggak konsumsi narkoba, nggak bisa tidur. Ya, sampean aja nggak pengen tidur, keturun gitu. Kita itu nggak pengen tidur, ketiduran gitu. Artis itu sampai konsumsi narkoba supaya bisa tidur gitu. Ya. Malah kalau bisa itu kita itu ya konsumsi obat supaya bangun, ya, bukan supaya tidur, karena angel tangine gitu. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Percayalah dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan tenang. Orang yang jauh dari Allah hidupnya akan sempit. Ya, bahkan ingatlah ya, tadi saya sampaikan bahwa sekuat mungkin jauhi maksiat. Karena maksiat itu membuat hati itu sempit. Hilanglah sakinah dalam hati dan rumah tangga kita. Maka ingat ya, maksiat itu memiliki dampak. Ya, dampak musibah, ya, dampak ujian dan lain sebagainya. Tentu saja hidup kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan ketenangan yang tentram yang kita dambakan kalau banyak musibah, banyak masalah menimpa hidup kita. Ya, karena dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam surat Asy-Syura. Dan sesungguhnya setiap musibah, ujian, masalah yang menimpa diri kalian itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri, maksiat dan dosa yang kalian kerjakan. Terakhir, Bapak Ibu, ya, amalan sederhana yang bisa menghadirkan sakinah dalam rumah tangga adalah
menghadiri majelis ilmu. Temenan Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya buktikan. Ya, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu adalah obat ketenangan hati kita yang lagi gundah, yang lagi sumpek. Ya, Anda jauh dari majelis ilmu nggak akan bisa tenang. Susah jenengan tenang. Ya, berat jenengan tenang. Ya, karena ada sakinah di majelis ini. Ya. Ada sakinah di majelis ini. Karena sudah dijanjikan Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul. Ya, fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, memaknainya, dipelajari kan, bukan hanya sekedar dibaca, dipelajari ini. Wa yatadarasunahu, dipelajari majelis ilmu ini. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan datang kepada mereka sakinah. Jadi ketenangan hati, ketentraman itu bisa kita dapatkan di hadir majelis ilmu. Ya. Dengan hadir di majelis ilmu. Ya, wa ghasiyatuhumur rahmah, bahkan Allah akan limpahkan, hujankan rahmat kepada kita. Wa hafathumul malaika. Malaikat itu akan datang mengelilingi kita, Bapak Ibu. Ya, mendoakan kebaikan kepada kita semuanya. Ya. Kemudian memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah akan memuliakan kita, memuji-muji kita, menyebut-nyebut kita di sisinya. Ya. Percayalah Bapak Ibu, Rasulullah itu enggak pernah berdusta. Kalau jenengan amalkan pasti benar. Ya, terkadang kita ini ragu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini temenan pernah saya amalkan atau pernah saya ajarkan kepada orang yang rumah tangganya benar-benar enggak ada sakinah. Ya, pernah saya ceritakan mungkin di sini. Saya dulu di Jakarta, ya, kuliah dan ngajar kurang lebih selama 5 tahun ya di Libya, Jakarta. Saya dari Semansasu, Bapak Ibu ya. Saya lulusan SMA Negeri 1 Suko, kemudian mondok di Aroyah 2 tahun, ngafal Quran, belajar bahasa Arab, belajar dasar-dasar fikih 2 tahun, baru setelah itu ke Aroyah, ke Libya, Jakarta. Nah, di Jakarta itu banyak anak-anak Mojokerto, Bapak Ibu. Apalagi yang lulusan Semansasu itu banyak. Jadi kita ini ya sering kumpul bareng lah, makan bareng lah gitu ya, buka bersama bareng lah gitu ya, sama teman-teman Semansasu. Tapi yang laki-laki saya nggak mau kalau kumpul sama yang perempuan repot ini ya. Ya, jadi yang laki-laki ya. Ya. Dan sampai sekarang saya masih dekat dengan beberapa teman saya di alumni Semansasu. Nah, satu teman saya itu alumni Semansasu itu kerja di BUMN Jakarta. Nah, kerja di BUMN Jakarta, alhamdulillah dia udah kenal sunnah ya, udah ngaji di Blok M ya, karena sering ke Blok M dia ya. Kemudian ya karena dia mungkin sholat 5 waktu rajin gitu ya, rajin ke masjid gitu ya, ya rajin ngaji dan nggak korupsi gitu ya, ya di teman-temannya ya, dianggap ustadz lah dia sama teman-temannya, padahal bukan ustadz gitu ya. Kadang-kadang kan kita yang seperti itu ya, karena jenggotan gitu ya, kemudian sholat 5 waktu ya berjamaah gitu ya, ngaji dianggap ustadz. Nah kemudian salah satu temannya itu di BUMN itu curhat ya, baik temannya maupun istrinya, bahwa rumah tangga mereka itu sudah di ujung tanduk, wis gak karu-karuan. Lah, teman saya itu bukan ustadz kok disuruh ngasih solusi kan gitu ya. Akhirnya disuruh konsultasi ke saya. Ya, jadi pasangan itu ya, teman saya itu yang di BUMN itu konsultasi lah ke kami. Dan setelah konsultasi gak karu-karuan. Saking akeh masalahnya sampai bingung ngasih solusi ini. Ya, sing perempuane wis koyo ngene, sing laki-lakine wis koyo ngene gak karo-karuan ya. Yang selingkuh lah, yang ini ya, tipu-tipuan lah, gak karo-karuan lah, yang emosional dan sebagainya. Saya bingung. Oh, masalahnya banyak, ini dimulai dari menyelesaikan yang mana dulu gitu ya. Wis bingung. Akhirnya angel ya, dalam hati ya, tapi angel gitu. Sewake masalah kayak gini. Akhirnya saya kasih satu solusi. Wis gini aja. Ya. Ikuti nasihat saya. Rumah atau kontrakan antum sama istri kan gak jauh sama Blok M. Saya bilang itu. Iya gak jauh ya. Perjalanan paling cuma berapa menit itu ya. Gak jauh. Nah, saya gak ngasih solusi apapun. Saya gak ngasih syarat apapun. Satu aja. Rutinkan hadir di majelis ilmu. Ya. Saran saya di Blok M yang gak jauh dari kos-kosan atau kontrakan antum. Minimal seminggu sekali. Udah itu saran saya.
Jadi masalah rumah tangga yang gini, yang gitu, yang gitu. Nggak saya kasih solusi sama sekali. Ya, solusi saya cuma satu, hadir di majelis ilmu, bawa istri. Ya, kamu berdua atau sama anak-anakmu, udah hadir di majelis ilmu. Di Blok M, minimal seminggu sekali. Kalau bisa seminggu 2 kali, alhamdulillah. Diamalkan. Kisah nyata. Ya, diamalkan. Apa yang terjadi? Nggak lama 2 bulan setelah itu, ya tiba-tiba istrinya jilbabnya sudah panjang. Ini temenan ya. Ya, suaminya celananya cingkrang. Pelihara jenggot, resign dari situ. Resign dari BUMN itu karena dia merasa nggak kuat fitnahnya di situ. Ya, karena ada beberapa posisi memang ya, yang kalau kita ada di situ ya subhatnya besar. Ya, kalau teman saya nggak besar subhatnya, dia tetap di situ. Nah, sedangkan dia subhatnya besar, apalagi dia itu digodain sama cewek-cewek di BUMN itu gitu loh. Jadi gak kuat dia. Ya, akhirnya dia putuskan resign. Kemudian dia pindah di Jogja sama istrinya. Dan kabar terakhir, Masya Allah, anak-anaknya sudah disekolahkan di sekolah Islam, sudah rutin datang kajian, dan gak jadi cerai. Padahal masalahnya wis diceritakan mungkin sampai jam 12 bengi. Ya, saking banyaknya masalahnya itu. Yang masalah orang tuanya, yang masalah anaknya, yang masalah suaminya, yang masalah istrinya, semuanya. Saya cuma kasih solusi satu. Hadir di majelis ilmu minimal seminggu sekali. Ya tentu saja majelis ilmu yang benar. Ojo majelis ilmu tapi nyanyi-nyanyi sampai dangdutan ya repot, tambah gak sakinah rumah tangga sampean. Malah kesurupan barang sampean sampai bojo. Ya, nah majelis ilmu malah nyanyi dangdut ya. Mboten ya, yang benar ya majelis ilmu yang benar. Nah, itu kisah nyata yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Bukan kisah saya, cuma saya ini saksi daripada kisah itu. Ya, dan sekarang dia sudah Masya Allah ya di Jogja itu ya, kata teman saya itu ya, kabar terakhir tuh Insya Allah sudah sering datang kajian, nggak jadi cerai, anak-anaknya disekolahkan sekolah Islam, bahkan ngajak saudara-saudaranya untuk ikut ngaji juga di Yogyakarta. Masya Allah. Jadi itu ya amalan-amalan sederhana yang bisa kita ikhtiarkan untuk menghadirkan sakinah dalam rumah tangga. Nggak usah sing abot-abot, yang sederhana saja ini yang bisa langsung kita amalkan setelah pulang dari sini, yang bisa jadi sederhana ini walaupun sederhana ternyata akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk keindahan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Aku qouli hadza, mohon maaf apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya itu kurang saya pribadi, lebihnya dari taufik ya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ya atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup Bapak Ibu? Ya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oh silakan Mas, silakan. Ya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan memang mutlak tidak diruqyah. Ya, ada yang mengatakan mutlak tidak meminta ruqyah. Tapi kan gini, pertanyaannya, memang kalau kita tidak minta ruqyah kita masuk dari golongan 70.000 itu apa tidak? Itu kan pertanyaan. 70.000 itu sedikit ya. Dari zamannya Nabi sampai sekarang, ya sampai hari kiamat bahkan 70.000 itu sedikit. Di antaranya sudah ada para sahabat, di antaranya sudah para ulama dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh putus asa akan hal itu. Nah, jadi pendapat yang pertama memang orang yang meminta ruqyah apapun alasannya keluar dari jumlah 70.000 itu. Tapi yang benar adalah bukan 70.000 karena ada hadis yang lainnya. Jadi setiap 1.000 itu membawa 70.000. Jadi yang paling benar adalah pendapatnya itu 4.900.000 orang. Ya, jadi umat Rasulullah itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, yang lainnya bisa jadi masuk surga tapi dengan hisab. Ya, dengan hisab tanpa adab bisa. Atau dengan hisab dengan adab baru masuk surga juga ada. Nah, jadi itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang meminta ruqyah non syariah. Pendapat yang meminta ruqyah non syariah. Dan pendapat yang ketiga yang bermudah-mudahan. Dan saya condong ke pendapat yang ketiga. Jadi yang keluar dari golongan itu adalah yang bermudah-mudahan meminta diruqyah. Tapi kalau sudah memang harus untuk diruqyah oleh orang lain, enggak apa-apa. Ya, karena Rasulullah juga pernah diruqyah Jibril alaihissalam, Rasulullah juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya pilih pendapat yang nomor 3, yang bermudah-mudahan. Tapi memang ulama berbeda pendapat, kita hormati pendapat tersebut. Ya,
Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang hadir di sini balas Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang belum lunas hutangnya dimudahkan untuk melunasi hutangnya, ya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik terus berada di atas kebenaran, juga dimudahkan dalam ketaatan, dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.